Perkenalkan, nama saya Christian dan di sini saya akan menjelaskan tentang microservice. Belakangan ini, microservice menjadi bahan perbincangan yang masih hangat bagi orang yang ingin membuat sebuah aplikasi dengan arsitektur microservice ini. Di video ini akan dijelaskan apa itu microservice. Mari kembali ke zaman dahulu di mana kita belum mengerti apa itu teknologi dan komputer. Zaman dahulu, komputer belumlah berbentuk seperti sekarang, kecil dan mudah dioperasikan. Dulu, komputer berbentuk sangatlah besar hingga memenuhi satu ruangan. Dulu kita mengoperasikan komputer dengan cara memberinya arahan apa yang harus dieksekusinya atau dikerjakannya. Zaman dahulu, untuk mendevelop sebuah aplikasi diperlukan banyak code, karena setiap fungsi memerlukan satu code. Jadi apabila sebuah aplikasi memiliki banyak fungsi, maka semakin banyak pula code-nya. Maka code base dari aplikasi tersebut akan terus membesar. Jadi yang awalnya hanyalah sebuah code base kecil, akan berubah menjadi suatu code base yang besar dengan seiringnya waktu dan fitur yang ditambahkan. Lalu developers mulai berkembang. Mereka membuat sebuah modul untuk menyimpan code daripada menjadikan satu code base sekaligus. Namun ketika akan didevelop, semua modul dan fungsi itu akan ditekan atau dismus menjadi satu aplikasi. Itu akan menyebabkan aplikasi tersebut terlihat jelek di user side. Tentu cara ini akan sebagian berhasil pada aplikasi desktop dan hanya aplikasi desktop. Lalu, para developer menemukan dua cara untuk mendevelop suatu program. Apa saja itu? Pertama, ada web application. Orang-orang mulai tidak menyukai aplikasi yang harus terinstall di komputer mereka. Mereka lebih suka aplikasi yang diinstal di server jarak jauh atau server yang tidak terlihat. Jadi orang-orang bisa mengakses hasil browser dari server jarak jauh dan tidak ada aplikasi yang terdeploy di komputer mereka atau yang terinstall di komputer mereka. Aplikasi yang sebenarnya akan terdeploy di server jarak jauh mereka. Jadi request dari komputer user akan diproses di server jarak jauh dan server jarak jauh akan mengembalikan dan menampilkan hasilnya. Lalu apa bedanya dengan yang sebelumnya? Sebagian besar tidak ada perubahan secara signifikan. Perubahan tersebut hanyalah developer menginstal aplikasi di satu server jarak jauh mereka, dan bukan pada setiap komputer user. Keren kan? Setiap orang dapat update otomatis tanpa harus ribet. Tapi dari core dan model deploy-nya masih sama. Beberapa modul disusun rapi dan hanya akan dikompos menjadi satu aplikasi saja. Dan identitas final dari deployment tersebut hancur atau smosh. Tetapi hancur di server jarak jauh dan bukan di user side. Hingga suatu waktu, beberapa orang mulai berpikir, pasti ada cara yang lebih baik daripada ini. Tapi tunggu, sebelumnya mari kita lihat cara yang kedua. Ternyata seiring waktu, web application telah berkembang menjadi lebih baik, lebih besar, lebih cepat, dan lebih rumit. Skala yang besar dan base-nya lebih besar. Semuanya menjadi lebih baik. Dan sekarang kita memiliki web application yang bisa mencari sesuatu dari internet hanya dalam beberapa milisecond, atau melihat apakah kode tersedia di sekitar kita dalam milisecond. Ini adalah fitur yang menakjubkan dan membutuhkan kode yang sangat rumit untuk didevelop dan diaplikasikan. Namun itu rumit dan susah untuk dipertahankan. Tunggu sebentar, kita punya arsitektur modular kan? Akankah itu tidak cukup untuk menangani kerumitan ketika aplikasi didevelop? Siapa yang peduli dengan bagaimana aplikasi tersebut didevelop, bukan? Well, dengan tipe aplikasi yang sedang dibicarakan, complexity code tersebut harus ditangani tidak hanya di coding side tapi juga di runtime side. Hanya memilih satu code untuk satu fitur sudah tidak berlaku lagi. Ini dinamakan arsitektur monolith atau monolithic architecture. Ini disebut smosh sebenarnya. Sama saja dengan smosh. Apa saja kekurangan dari monolithic architecture ini? Pertama, semakin besar deployment-nya, semakin menantang pula untuk deployment. Contohnya, ketika kita ingin push suatu fitur baru ke aplikasi dengan monolithic structure ini, kita harus mengecek keseluruhan aplikasinya apakah berjalan dengan baik. Dan seperti itu pula ketika kita ingin menambahkan fitur baru, maka kita harus mengecek keseluruhan aplikasinya. Apakah terdapat bug, ataukah error. Tentu kita punya automated test, tapi tetap saja, karena keseluruhan aplikasi tersebut dideploy di setiap saat. Jadi kita harus menelitinya keseluruhan aplikasi kembali. Kedua, skalabilitas. Contohnya online e-commerce. Mereka mempunyai lonjakan traffic yang tidak dapat diprediksi.
Misalnya ada diskon besar-besaran pada sebuah produk. Orang-orang akan buru-buru mengunjungi situs tersebut dan setelah diskon tersebut turun, maka grafiknya ikut turun. Untungnya zaman sekarang kita punya yang namanya Elasticsearch. Jadi ketika lonjakan traffic naik, maka server yang dibutuhkan dapat naik juga. Dan ketika trafiknya turun, maka server tersebut akan pensiun atau tidak digunakan lagi. Tetapi bayangkan, seluruh e-commerce dideploy secara monolitik. Monolith ini mempunyai fitur shopping, fitur profile, dan fitur pengembalian, dan lain-lain. Misal lonjakan traffic tersebut naik pada halaman shopping. Maka ketika server naik, semua fungsi lain pun ikut naik, padahal tidak ada yang menggunakannya. Mereka hanya ingin menggunakan satu fitur tersebut. Namun mereka semua harus ikut naik karena fitur tersebut terdapat dalam satu keseluruhan aplikasi tersebut. Jadi e-commerce site yang besar membutuhkan banyak uang untuk menciptakan duplikasi dari yang tersebut, walaupun hanya sebagian kecil dari aplikasi tersebut yang sebenarnya digunakan. Masih ada beberapa kekurangan lainnya, namun tidak akan dibahas di video ini. Mari kita kembali ke cerita di mana orang-orang mulai berpikir pasti ada cara yang lebih baik daripada ini. Dulu, ketika para developer masih mendeploy aplikasi ke desktop machines, kita harus menginstal seluruh aplikasi di satu mesin, user mesin. Kita tidak punya pilihan, tetapi kita sekarang punya web application. Aplikasi tersebut sebenarnya terinstall di server jarak jauh, dan user hanya duduk diam di depan komputer atau smartphone-nya. Mereka tidak peduli di mana aplikasi tersebut diinstal atau apakah aplikasi tersebut sudah dideploy atau belum, atau apakah hasil aplikasi tersebut sudah dieksekusi atau belum. Mereka hanya butuh satu entry point untuk aplikasi agar bisa digunakan. Dan dari situ, kita bisa menjalankan satu aplikasi di satu mesin, atau 10 aplikasi di 10 mesin. Tidak ada yang peduli, bukan? Jadi, daripada satu aplikasi dismas ditekan menjadi satu monolith dan dideploy ke satu mesin, kenapa tidak membuat aplikasi tersebut ke bagian aplikasi yang lebih kecil dan kita bisa mendeploy aplikasi yang lebih kecil ini ke mesin yang berbeda. Kita bisa menghubungkan beberapa mesin tersebut lalu network dan mereka akan bekerja sama sebagai satu aplikasi yang besar. Sebagai contoh e-commerce site, kita bisa membuat fitur katalog belanja yang hanya memiliki fitur katalog belanja dan dideploy di server yang berbeda. Dan order akan diproses di server yang berbeda pula. Dan di fitur profile akan diproses di server yang berbeda pula. Dan ketika user ingin melihat katalog belanja, fitur view atau fitur yang berbeda dari katalog belanja akan membuat panggilan REST API ke API katalog belanja dan berkata, "Hey API katalog belanja, berikan aku daftar belanjaan." Dan API katalog belanja akan mengreturn hasilnya dan fitur view akan mengreturn hasilnya dalam bentuk HTML. Jadi aplikasi kecil ini saling berbicara melalui network dengan memanggil REST API-nya masing-masing untuk mengambil API yang dibutuhkan. Oke, bagaimana ini akan membantu? Pertama, resiko ketika deployment mengurangi. Ketika kita membuat perubahan ke fitur katalog belanja, kita bisa mengetes fitur katalog belanja saja, dan tidak mengetes keseluruhan fitur yang lainnya. Karena itu adalah aplikasi terpisah, kita tidak perlu tes keseluruhan aplikasinya. Kedua, skalabilitas bukanlah masalah. Ketika ada diskon, kita hanya menaikkan fitur katalog belanja saja atau fitur yang diperlukan saja. Jadi aplikasi mini ini yang disebut microservices. Microservice adalah suatu cara untuk memecah aplikasi atau service ke dalam beberapa aplikasi kecil yang mandiri, bisa disalurkan di hardware atau server yang berbeda. Mereka semua saling berbicara melalui REST API dan bekerjasama untuk menghasilkan fungsi yang dibutuhkan. Jadi kita tidak lagi membuat suatu aplikasi yang di-build dan di-apply, kita mempunyai beberapa aplikasi ini yang dimana setiap aplikasi tersebut melakukan fungsinya. Tapi mereka bekerja sama di runtime untuk membuat satu aplikasi yang lengkap. Apa saja keuntungan dari microservice ini? Pertama, fleksibilitas. Jadi tim yang berbeda bisa membuat dan mengapply microservice sendiri. Mereka bisa membuat di server yang berbeda atau membuild di bahasa atau platform yang berbeda. Microservice ini saling berbicara melalui REST API, jadi tidak peduli bahasa apa yang digunakan, kita tidak perlu menggunakan bahasa yang sama atau platform yang sama untuk build. Apakah ada keuntungan yang lain? Tentu saja, mereka bisa di-scale secara terpisah. Ketika ada diskon, scale up saja microservice yang dibutuhkan, dan microservice yang lain tidak akan terpengaruh. Tentu saja sebenarnya masih ada banyak keuntungan lain, tetapi kita juga harus sadar bahwa tidak ada yang sempurna.
Sebelumnya kita hanya menghadapi satu aplikasi. Sekarang apabila kita menghadapi 10 atau mungkin 100 aplikasi kecil dalam bentuk microservices, jadi kita harus memastikan tidak ada yang salah atau kita tidak memperburuk keadaan secara umum. Jadi kita memecah satu aplikasi ke microservice. Bagaimanakah cara yang ideal untuk memecah aplikasi ini ke microservices? Jadi untuk contoh setiap fitur yang baru yang ingin ditambahkan, kita perlu membuat perubahan ke 10 microservice berbeda. Itu agak tidak sesuai dengan tujuan pertama microservice, bukan? Jadi kita harus bisa memisahkan aplikasi ini dengan baik. Lalu ada masalah tentang bagaimana kita bisa membuat semua microservice itu dapat menggunakan microservice yang lainnya dibutuhkan. Di monolithic architecture yang berada di satu mesin yang sama, mereka menggunakan service untuk memanggil satu sama lain. Tetapi di microservice, bagaimana caranya agar microservice ini tahu mana REST API endpoint yang perlu dipanggil? Apakah mungkin kita menghafal URL ini? Atau kita mempunyai sebuah proses yang di sekitar service untuk menemukan apa yang dibutuhkan? Jadi setiap arsitektur memiliki kelemahan dan kelebihannya sendiri, atau bahkan memiliki gayanya sendiri. Tidak ada yang benar atau yang salah. Bahkan tidak semua aplikasi menggunakan arsitektur microservice. Mungkin ada beberapa aplikasi yang harus dibuat menggunakan arsitektur monolit. Mereka berbeda dan tidak ada yang bisa disamakan. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi di video ini saya berharap kalian mengerti tentang apa itu microservice, mengapa mereka ada, dan kenapa mereka sangat populer. Terima kasih.